Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku pimpinan Rumah Tahfidz Darul Mukminin yang berada di Jalan Seladharma, RT 05 RW 01, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cideng, Kota Tasikmalaya. Perlu kami sampaikan, Rumah Tahfidz Darul Mukminin ini dirintis sejak tahun 2013. Dulu kami ke sini tahun 2013 dan kami merintis Rumah Tahfidz Darul Mukminin ini. Kenapa kami merintis Rumah Tahfidz Darul Mukminin ini? Karena melihat anak-anak begitu banyak di sini yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Sehingga dengan adanya lembaga ini, alhamdulillah banyak sekali anak-anak yang mengikuti program Tahfidzul Quran. Dan Rumah Tahfidz Darul Mukminin ini kegiatan belajarnya setiap ba'da asar, ba'da maghrib, dan juga ba'da subuh. Alhamdulillah capaian Rumah Tahfidz Darul Mukminin ini ada yang sudah mencapai 30 juz untuk setoran hafalan, dan insya Allah akan kami tes pada hari ini 5 juz sekali duduk, dan juga ada anak usia SD yang sudah hafalannya 2 juz sampai juga 3 juz, dan insya Allah akan kami tes. Dan insya Allah Rumah Tahfidz Darul Mukminin ini akan mengikuti kegiatan wisuda akbar yang diselenggarakan oleh Forum Hufadzil Quran. Dan alhamdulillah Rumah Tahfidz Darul Mukminin ini sudah tercatat dan mendapatkan izin operasional nomor statistik dari Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Selanjutnya santri semuanya kurang lebih 115 yang terdaftar di kami, dan alhamdulillah ada yang mondok juga. Mondok kurang lebih 25 orang yang mondoknya, dan alhamdulillah yang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Rumah Tahfidz ini selain daripada menghafal Al-Quran, ada juga kajian-kajian kitab kuningnya, ada kajian ilmiahnya, dan juga kita latih juga anak-anak punya keahlian, kreativitas ya. Di antaranya kami mengadakan juga kegiatan untuk melatih anak-anak Rumah Tahfidz supaya tidak jenuh. Ada juga pelatihan Tibun Nabawi, anak-anak dilatih tentang bekam, refleksi, dan yang lainnya supaya anak-anak punya keahlian. Dan juga di sini Rumah Tahfidz anak-anak juga di sela-sela menghafal ada dilatih juga menjahit ya, ada konveksinya. Jadi Rumah Tahfidz ini brandingnya adalah Rumah Tahfidz Life Skill. Jadi sehingga anak-anak di samping menghafal, anak-anak juga punya keahlian, sehingga nanti keluar dari pesantren anak-anak ini punya wirausaha supaya anak-anak punya masa depannya yang lebih cerah. Alhamdulillah guru di sini Ustadz ada 12 orang yang membantu mengajar ya, dan sehingga setiap pada asar itu ada 8 kelas ya, ada 8 kelas, masing-masing ada ustadznya, dan anak-anak mulai anak TK sampai perkuliahan juga ada yang ngaji di Rumah Tahfidz Darul Mukminin. Nah, metodenya ada beberapa metode yang kami praktekkan. Untuk anak-anak TK, SD kita pakai metode talaki. Talaki itu gurunya membaca, anak-anak mengikuti. Nanti sebaliknya anak-anak membaca dan guru mengoreksi. Ada juga metode yanbu'a untuk tahsinnya ya. Kalau yanbu'a lebih ke tahsinul Quran, memperbaiki bacaan. Dan ada juga metode yang kita gunakan adalah metode Al-Qasimi ya, dari Abu Huri Al-Qasimi dari Solo. Itu metode-metode yang kita gunakan. Seperti di sini ada beberapa spanduk-spanduk. Di sana ada bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran gitu, dan sebagainya. Intinya adalah pertama, anak-anak santri wajib setiap waktu berjamaah ya, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, sebelum waktunya adzan harus sudah di masjid. Yang kedua adalah anak-anak sebelum setor menghafal Al-Quran, setor hafalan, anak-anak diwajibkan untuk murojaah, dan itu harus murojaah karena memang kalau menghafal Al-Quran itu paling penting adalah murojaah, dan murojaah itu seumur hidup. Jadi ada dua setoran. Pertama adalah setoran ziyadah, nambah hafalan, dan ada setoran murojaah. Kalau setoran ziyadah, setoran murojaah biasanya kita ba'da maghrib. Jadi anak-anak setoran dulu murojaah, dan yang kedua adalah setoran ziyadah biasanya ba'da subuh, dan juga ba'da asar lebih untuk menghafal, persiapan untuk setor hafalan. Nah, itu diantaranya. Ya, mudah-mudahan Darul Mukminin ini harapan kami ke depan mampu melahirkan generasi-generasi Qurani, generasi-generasi Rabbani, sehingga Seladharma ini walaupun ada di posisi tengah-tengah kota, tapi mudah-mudahan adanya Darul Mukminin ini mampu menjadikan Seladharma ini, khususnya Kota Tasikmalaya ini, menjadi ahlul Quran.
Harapan kami juga keluarga kami, santri-santri kami mudah-mudahan menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran menjadi para penghafal Quran, lafdzon wa maknan wa amalan. Jadi target kami bukan hanya lafadznya saja yang kita hafal, tapi kita mampu mengkaji maknanya dan juga mampu merealisasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita betul-betul dibimbing bersama Al-Quran. Alhamdulillah beberapa santri kami ada yang mendapatkan beasiswa. Di antaranya ada yang dapat beasiswa masuk kuliahan di STIMIK ya, karena memang Forum Hufadzil Quran sudah bekerja sama dengan STIMIK. Yang punya hafalan-hafalan itu bisa daftar kuliah di STIMIK jalur tahfidz. Alhamdulillah di STIMIK kita ada yang masuk gratis ya, full 30 sampai selesai, dan juga ada santri kami yang masuk di SMA 1 ya, jalur tahfidz, itu juga masuk di prestasi. Dan insya Allah yang sekarang SMK dan yang mau keluar ini kita juga akan dimasukkan kuliahan untuk mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah untuk ajaran tahun ini kita membuka pendaftaran, dan sebenarnya di sini bagi santri yang mau mondok kita tidak dibebankan biaya, dalam artian gratis. Makannya kita siapkan walaupun seadanya kadarnya ya, makan kita siapkan, tidak ada beban iuran bulanan untuk sementara ini. Jadi full pure gratis untuk anak-anak rumah tahfidz Al-Quran yang mau fokus menghafal Al-Quran. Bahkan kita fasilitasi untuk aktivitas hariannya, maksudnya kita dilatih, dibina untuk punya keahlian. Dan nanti kita disalurkan yang tadi bagi santri yang berprestasi, kita salurkan kuliahnya gratis seperti itu. فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله إن الله شديد واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الهج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الهج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ya, kalau saya sendiri sih kadang suka capek ya, tapi demi apa yang saya capai gitu, apa yang saya cita-citakan dari sejak kecil gitu, pengen menghafal 30 juz, pengen membawa orang tua ke surga gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gitu saya tuh harus semangat gitu. Kadang ngeluh tapi kan harus semangat juga gitu. Kalau kendalanya sih di murojaah ya. Kalau murojaah tuh kadang malas gitu kan bawaannya tuh. Kendalanya itu sih murojaah. Kalau murojaah subuh kadang murojaah. Tapi kadang juga nambah hafalan gimana ustadznya. Tapi kalau misalkan ada waktu luang gitu kita murojaah sendiri gitu. Buat teman-teman saya di sana menghafal Al-Quran itu emang berat, tapi nanti di alam sana atau enggak di masa depan itu bakal bermanfaat banget buat kita semua. Emang ngafal Quran itu susah banget. Kadang malas, kadang apa, kadang itu ya kan. Tapi kalau emang ada rasa cinta ke Al-Quran, cinta ke Nabi, ke Allah ya kan, kita tuh pasti bakal semangat gitu.